Hai kawans, ketemu lagi sama Kak Erni di Senin Kriminologi. Kawans, beberapa waktu belakangan ini kita lagi dihebohkan sama serangkaian kasus pencurian perhiasan dan permata yang gila-gilaan di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, kebetulan banget beberapa waktu lalu Kak Erni juga sempat diwawancara oleh Kak Ahmed Daniel di program Misteri Dunia di Trans 7 mengenai fenomena ini. Dan ini menarik sekali karena masing-masing itu memiliki kesamaan dan perbedaan. Yang ditanyakan pada Kak Erni kalau nggak salah tuh bagaimana modus operandi masing-masing kasus ini dan mungkin apakah ada kesamaan dari 4 kasus tersebut. Yang pertama kita lihat ada kasus pencurian di Greenwald di Dresden, Jerman 25 November 2019 yang sampai sekarang tuh masih jadi misteri besar. Di mana pelaku tuh pakai bom molotov, memutus aliran listrik dan melumpuhkan sistem keamanan. Yang kedua ada pencurian oleh sekelompok orang di salon kuku di Summerlin, Las Vegas, Amerika Serikat di Selasa 29 April 2025 dengan menggunakan pemadam api untuk mengalihkan perhatian. Nah, yang diambil itu adalah dompet-dompet customer, tapi mereka nggak ngambil uang dari store itu. Lalu yang ketiga, ada pencurian di butik Louis Vuitton di Chicago, Amerika Serikat di Kamis 11 September 2025. Di mana pelakunya menjebol pintu dengan menggunakan truk pick up. Lalu yang terbaru di Museum Louvre, Paris, Prancis di Minggu 19 Oktober 2025. Nah, ini gila. Dalam 4 menit aja, permata berharga permaisuri Marie Amélie, istri Raja Louis Philippe I. Nah, itu hilang. Nah, yang jelas dimanapun lokasinya, baik itu museum atau toko perhiasan, yang diincar itu adalah barang yang kurang lebih sama, yaitu barang berharga. Kayak uang, permata, ya, tas berharga, tas mahal. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini satu geng besar kayak di film-film perampokan kayak Ocean Eleven gitu? Atau ini fenomena copycat? Nah, hari ini Kak Erni akan bedah kasus-kasus ini dari kacamata kriminologi. Dan ini terkait juga dengan jawaban Kak Erni di Misteri Dunia ya. Nah, kita akan bahas apakah kasus-kasus ini memiliki modus operandi atau MO yang sama, apakah ini bagian dari transnational organized crime, gimana mencegah pelaku melakukan kejahatan, dan bagaimana mencegah kejahatan ini terjadi di tempat-tempat yang memang rawan dengan pencurian semacam ini. Oke, sebelum kita bedah kasusnya, kita harus paham satu istilah kriminologi dan hukum yang penting ya, yaitu modus operandi atau MO. Ya, banyak orang sering dengar, tapi artinya apa sih? Nah, kita ambil yang sederhana aja lah ya. Menurut kamus Merriam-Webster, MO yaitu pluralnya itu modi operandi. Artinya adalah sebuah metode prosedur, atau lebih lengkapnya sebuah pola atau metode operasi yang khas yang menunjukkan atau menyiratkan karya satu kriminal dalam lebih dari satu kejahatan. Lalu dari Britannica disebutkan bahwa ini adalah pola atau cara kerja yang khas yang dikaitkan dengan kriminal tertentu. Nah, dalam hal ini menurut para kriminolog, apapun spesialisasinya, kriminal profesional tuh cenderung patuh atau setia pada cara kerjanya yang khusus atau partikular. Lalu kemudian menurut blog Greater Manchester Criminal Justice, MO itu adalah karakteristik atau pola perilaku yang kita gunakan untuk mengidentifikasi seseorang melalui cara mereka melakukan kejahatan. Itu kata kriminolog. Dan ini adalah cara bagi investigator untuk mempersempit tersangka. Jadi simpelnya, MO itu cara kerja atau gaya khas pelaku. Nah, poin pentingnya, walaupun motifnya sama, misalnya mencuri permata, cara kerjanya atau MO-nya itu bisa sangat berbeda. Nah, yuk kita coba lihat dalam rentetan kasus-kasus ini. Oke kawans, mari kita lihat persamaan dan perbedaan dari kasus-kasus yang lagi viral ini, seperti yang sempat Kak Erni bahas juga di Trans 7. Kalau kita lihat rentetan kasus ini, ya ini dalam pikiran Kak Erni, persamaannya jelas ada 2 tuh. Yang pertama kenekatannya, dan ini poin utamanya. Semua aksi ini dilakukan seolah tanpa pertimbangan, cenderung sangat sembrono,
dengan kemungkinan tertangkap tinggi, ya tapi hebatnya mereka berhasil. Yang kedua, targetnya barang berharga. Meskipun jenis barangnya beda-beda ya, ada permata di Dresden dan Louvre, ada tas mewah di Louis Vuitton, dan ada dompet customer di salon kuku. Nah, kalau dilihat yang targetnya mirip, yaitu permata, itu adalah di Dresden dan Paris. Tapi MO-nya pun beda banget. Nah, ini menarik. Selain dari kesamaan tadi, perbedaan utamanya karena juga lihat di dua hal. Yang pertama adalah profil lokasi, yang dimana penjagaannya beda-beda. Ada yang harusnya sih super ketat ya di Dresden dan Louvre, ada yang cukup ketat di Louis Vuitton, dan ada yang ya biasanya sih nggak ketat ya di salon kuku itu. Yang kedua, modus operandinya atau MO-nya beda. Nah, karena profil lokasi yang beda tadi, cara kerjanya atau MO-nya juga bisa beda banget satu sama lain. Nah, coba kita lihat satu-satu berdasarkan level keamanan lokasinya ya. Yang pertama ini kan keamanan super ketat ya, yang targetnya itu permata. Nah, di lokasi ini pelaku tuh harus menghadapi sistem keamanan yang canggih. Tapi MO-nya tetap beda ya, yang kayak di kasus satu nih, Greenwald, Jerman. Di 2019 November ya. MO-nya tuh kan kayak pengalihan perhatian yang sistematis ya. Systematic distraction. Dan ini sangat canggih. Karena pelaku pakai bom molotov untuk membakar gardu listrik di dekatnya. Dan lalu listrik padam, sistem keamanan museum lumpuh total, baru mereka masuk. Sedangkan di kasus kedua itu di Museum Louvre, Paris tuh di 2025 Oktober, MO-nya tuh serangan kilat gitu kan. Attack ya, blitz attack ya. Nah, ini beda lagi nih. Sangat brutal, super cepat. Dalam 4 menit udah berhasil ngambil permata berharga permaisuri Mary Emily itu. Fokusnya di kecepatan jadinya, bukan melumpuhkan sistem dari luar. Nah, yang kedua ini lokasi yang keamanannya cukup ketat ya, yang targetnya barang mewah. Nah, di sini penjagaan ada tapi nggak seintensif museum, yaitu di kasus ketiga nih, butik Louis Vuitton Chicago di 2025 September. MO-nya ya kayak masuk paksa gitu, brute force entry ya. Dan ini nekatnya beda, nggak pakai nyamar, nggak pakai pengalihan perhatian. Mereka langsung jebol pintu butik pakai truk pickup. Ini kan sangat reckless dan merusak ya. Nah, lalu yang ketiga ini lokasi yang biasanya keamanannya nggak ketat banget ya. Yang targetnya itu barang berharga tapi nggak jauh lah dari tas mahal atau apalagi permata ya. Dan ini lokasi dengan penjagaan yang minim. Targetnya apa yang bisa diambil cepat gitu. Nah, ini ada di kasus keempat ya, salon kuku Las Vegas di 2025 April. Dan MO-nya tuh swarm and distract ya. Dia menyerbu dan ngalihin perhatian. Dimana pelaku tuh nyerbu masuk, nyemprotin pemadam api untuk bikin panik. Dan di tengah kekacauan, mereka nggak ngambil uang kasir, tapi spesifik ya, ngambil dompet-dompet customer yang ada di sana. Nah, bisa dilihat polanya kan kawan. Kalau yang Karen lihat sih yang persamaan yang jelas sih cuma satu, nekat. Tapi MO-nya beda-beda banget dan sangat beradaptasi dengan profil lokasinya. Kayak ada yang canggih lumpuhin listrik ya di Greenwald itu, ada yang main cepat di Louvre, ada yang main tabrak di Louis Vuitton, dan ada yang bikin panik massal di salon kuku. Nah, kalau kita lihat lagi kasus Louvre itu brutal dan basic, jadi main cepet dia. Sementara kasus Greenwald 2019 itu sangat canggih karena ngelumpuhin listrik. Jadi kalau ngelihat apakah ini ada perbaikan, nggak terlihat adanya perbaikan linear antar kasus, malah kayak kesannya random ya. Dan ini memperkuat dugaan Kearney bahwa ini bukan satu komando. Ini kelompok-kelompok berbeda yang beraksi karena faktor pendorong yang kurang lebih sama. Nah, rentetan pencurian permata ini mungkin membangkitkan ingatan dari kalian yang mengikuti ya pada masa itu, pada geng legendaris Pink Panthers yang merajai berita kriminal di era kayak inget 2010-an ya. Kalau diinget ya, pernah tahun 2010-2014 tuh ada Pink Panther tuh yang rame juga ya. Dimana mereka itu spesialis pencuri perhiasan mewah. Nah, tapi bedanya Pink Panthers itu sangat terorganisir, rapi. Kalau dilihat dari laporan Walker 2025 dalam laman Grey Dynamics, geng ini terbentuk dari negara Serbia yang sangat korup di tahun 1990-an.
Nah, kondisi inilah yang memupuk keanggotaan mereka, yang terdiri dari para kriminal karir yang sangat terampil, highly skilled and career criminals gitu. Dan ini nyambung banget, karena beberapa anggotanya tuh bahkan punya latar belakang militer. Walaupun akhirnya banyak anggota Pink Panthers yang tertangkap dan beberapa barang curian berhasil dikembalikan, nah ada satu yang hampir gak pernah balik tuh, ya permatanya. Kenapa? Karena permata itu beda dengan lukisan. Lukisan Mona Lisa misalnya, kalau dicuri kan nggak bisa dijual di pasar terbuka. Tapi permata, pelaku tuh bisa aja nggak peduli sama nilai sejarahnya. Mereka tinggal pecah-pecah tuh permata, jual dalam ukuran lebih kecil, atau lebur emasnya. Nah, jejaknya hilang tuh seketika. Nah, pertanyaan yang jadi kemudian muncul ya, apakah kasus-kasus baru ini adalah kebangkitan dari Pink Panthers? Atau ini adalah copycat, orang-orang yang terinspirasi oleh Pink Panthers, tahu ya punya target yang spesifik ya seperti permata, tapi mereka beraksi dengan MO mereka sendiri-sendiri. Nah, dari sini Kearney ngelihat bahwa enggak kok, MO yang ditunjukkan oleh para pelaku itu nggak sama. Terlepas dari kemungkinan mereka adalah copycat dari Pink Panthers, atau mungkin copycat dari pencurian sebelumnya, atau adanya kesamaan tujuan, yaitu barang berharga. Nah, tapi di sini pikiran Kearney jalan aja, kawans. Coba deh perhatikan. Di kasus Green Vault 2019 itu kan pre-pandemic. Nah, kok MO-nya tuh sangat canggih, terencana, dan profesional, sampai melumpuhkan gardu listrik. Nah, tapi coba kita lihat 3 kasus yang meledak di tahun 2025 ini. Di Louvre, Louis Vuitton Chicago, dan Salon Kuku. Apa ciri khasnya? Super nekat dan reckless, ceroboh. Di kasus Louvre, MO-nya tuh basic banget, brutal, mecahin kaca, main cepet, 4 menit. Di kasus Louis Vuitton Chicago, main tabrak pakai truk pickup. Nah, di kasus Salon Kuku, main serbu, bikin panik. Dan di beberapa kasus baru ini dilaporkan pelaku tuh meninggalkan jejak DNA, terutama di Museum Louvre. Dan ini kan ceroboh banget untuk ukuran pencuri profesional. Jadi pertanyaannya, kenapa kok MO-nya malah bergeser dari canggih di 2019 jadi nekat dan ceroboh di 2025? Apakah mereka sedang dalam kondisi susah? Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu alasan yang kuat ya, kawans. Ya, ada masalah ekonomi global yang berdampak pada banyak orang, terutama pasca pandemi. Nah, kita tahu kan, inflasi dan konflik geopolitik tuh bikin harga-harga naik di mana-mana, daya beli turun, dan kesenjangan sosial makin lebar. Dan ketika ekonomi sulit, orang jadi nekat. Dan barang berharga itu adalah target yang sempurna. Nah, kenapa Kearney berpikir lonjakan kasus nekat di 2025 ini bisa jadi disebabkan oleh dampak krisis ekonomi? Nah, pertama kan mereka ngambilnya permata. Ya, dimana biasanya orang yang ngambil permata itu butuh barang yang bisa cepat dilebur atau dijual di pasar gelap tanpa peduli sama nilai sejarahnya. Ya, beda dengan profesional yang mungkin mengincar kolektor. Kedua, pencurian dilakukan dengan reckless atau sembrono, dan mereka ninggalin DNA atau jejak. Nah, ini kan berarti seperti orang-orang yang sudah ada di ujung tanduk ya, sehingga nekat. Mereka nggak butuh tuh jaringan kolektor seni yang rumit. Dan buat Kearney ini jadi kayak kejahatan yang didorong oleh kebutuhan uang cepat, yang menjelaskan kenapa di tahun 2025 ini kita melihat lebih banyak aksi brute force atau tabrak truk, serbu salon, daripada aksi canggih kayak lumpuhin gardu listrik. Nah, next kita coba deh nganalisis fenomena kejahatan pencurian ini ya. Di hipotesis Kearney yang pertama itu, siapa pelakunya? Nah, dari sini coba deh kita lihat dulu dugaan siapa atau kelompok macam apa sih pelakunya. Nah, Kearney sih sendiri punya 4 dugaan mengenai jenis kelompok ini. Yang pertama, ya kemungkinan diorganisir oleh satu kelompok yang sama. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini, masalahnya tuh MO-nya beda-beda dan nggak linear ya. Kayak kasus Green Vault 2019 lebih canggih dari Louvre 2025. Dan ini agak membantah hipotesis ini.
Yang kedua, apakah kelompok ini terorganisir dalam cakupan wilayah transnasional tapi bergerak sendiri-sendiri. Jadi kayak franchise gitu, tapi random. Ini sih pikiran Kearney aja ya. Ya mungkin aja, tapi ini pastinya harus didalamin lagi. Nah, yang ketiga itu copycat dari kejahatan yang sebelumnya. Nah, ini juga mungkin gitu. Bisa saja para pelaku ini terinspirasi oleh Pink Panthers atau terinspirasi dari kesuksesan kasus Greenwald di 2019 itu. Nah, tapi yang kurang pas di sini adalah seharusnya kalau ini terinspirasi atau inspired by gitu yang sebelumnya, maka harusnya mereka belajar dari kesalahan organisasi sebelumnya. Yang keempat, ya memang benar-benar kelompok yang random. Nah, kalau ini kenyataannya, walaupun mereka mungkin saling mendengar berita satu sama lain, ya mereka masing-masing bukan satu kelompok. Dan ini ada kemungkinan didorong oleh faktor krisis ekonomi yang kurang lebih sama di negara-negara mereka. Nah, sekarang coba kita bahas mengenai Transnational Organized Crime atau TOC. Jadi menurut UNODC atau United Nations Office on Drugs and Crime, TOC itu adalah bisnis besar. Dan ini bukan gambaran fiksi Hollywood, tapi jaringan kriminal terorganisir yang cair atau fluid, yang mengambil untung dari barang ilegal. Nah, TOC ini mencakup hampir semua tindakan kriminal serius yang bermotif pada keuntungan, yang sifatnya internasional, dan melibatkan lebih dari satu negara. Kalau kita lihat pembahasan Kearney tadi mengenai hipotesis kedua soal franchise, ya ini sepertinya bisa disebut sebagai TOC juga. Karena pertama kita lihat sifatnya lintas negara, ya Jerman, Prancis, Amerika Serikat. Yang kedua, walaupun ada indikasi bahwa ini cuma random acts di beberapa negara berbeda, kita tetap perlu waspadai kemungkinan ini. Karena kalau benar ini TOC, jadi ini harus dikhawatirkan. TOC itu jelas mengancam perdamaian, keamanan manusia, merusak ekonomi negara yang sah. Nah, kalau hipotesis pertama tadi kan Kearney bertanya kelompok macam apa ini. Sedangkan hipotesis kedua ini Kearney bertanya kemana larinya barang curian. Nah, Kearney punya 3 pemikiran nih. Yang pertama, indikasi adanya kolektor yang merekrut atau mencari barang. Jadi berdasarkan pesanan. Nah, ini karena Kearney ngelihat kok cepet banget ya, lancar banget, brutal, tapi bisa selancar itu. Nah, ini menurut Kearney mungkin aja gitu. Ya, kalau begini kan berarti kemungkinan tertangkapnya itu sepertinya lebih sulit. Dan ada kemungkinan bahwa barangnya akan utuh. Nah, terkait dengan masalah untung rugi, para pelakunya bisa aja tuh nekat karena dia merasa resiko tertangkapnya lebih kecil dan untungnya jauh lebih besar. Yang kedua, ini jadinya pencurian random aja yang nantinya tuh akan dicarikan dan dijual ke kolektor atau pembeli yang random juga. Tapi yang ini sih kayaknya unlikely ya, hampir nggak mungkin karena kan itu barang panas ya. Jadi nggak mungkin diiklankan secara terbuka. Pasti repot tuh pas lagi dalam kondisi dikejar-kejar gitu kan, butuh duit gitu kan. Nah, yang ketiga, ini bakal dilebur dan dijual terpisah secara random. Nah, ini kayaknya sangat mungkin ya. Terutama ditunjukkan oleh perilaku si pelakunya yang terkesan ceroboh dan butuh uang cepat ya di kasus 2025 ini. Nah, bisa jadi mereka nggak peduli kalau sudah menghilangkan nilai sejarahnya. Nah, tapi mungkin ya jika dalam kondisi terdesak ekonomi bagi pelaku, si nilai jual 1 butir permatanya saja itu sudah tetap memberi keuntungan besar bagi mereka. Nah, kawan, sekarang kita masuk ke bagian teori kriminologi yang coba Kearney pakai untuk menganalisis kejahatan ini, yang kira-kira bisa jadi usulan penanganan dan pencegahannya. Pertama, teori pilihan rasional atau rational choice theory. Nah, inti dari teori ini adalah orang mempertimbangkan gimana untung ruginya melakukan kejahatan. Teori ini akarnya bisa kita lacak tuh sampai ke pemikir ekonomi seperti Adam Smith yang menganggap bahwa pelaku kejahatan itu adalah individu yang rasional. Mereka itu menghitung untung rugi. Artinya, seseorang akan melakukan kejahatan kalau dirasa keuntungannya atau manfaatnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan seperti risiko tertangkap dan mendapat hukuman.
Nah, menurut Kak Erni apa coba keuntungannya? Ya jelas permata senilai jutaan dolar, uang cepet itu. Sedangkan biayanya atau resikonya? Nah, di sini kita lihat kuncinya. Kayaknya nih, kalau Kak Erni lihat, para pelaku ini melihat risikonya kecil. Walaupun dalam hal ini nilai sejarah permata yang dicuri hilang dengan mereka ngelebur itu, ya mereka merasa mereka tetap lebih untung secara finansial. Bisa jadi seperti itu. Dan ini juga memperlihatkan adanya kondisi global gitu kan, di mana tadi hipotesis krisis ekonomi itu mungkin benar terjadi dan kebutuhan akan untung finansial cepat jauh lebih besar daripada kerugian moral atau risiko tertangkap. Nah, lalu teori kedua nih, teori aktivitas rutin atau routine activity theory. Nah, teori ini mengajarkan kita bahwa kita tuh harus benar-benar jaga tempat yang rawan dari pencurian atau perampokan. Teori ini diformalisasikan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felsen di 1979. Dan di mana teori ini bilang bahwa kejahatan itu bisa terjadi bukan hanya karena ada niat jahat, tapi karena bertemunya 3 elemen di satu waktu dan tempat yang sama. Jadi, 3 unsur dalam teori ini jangan sampai ketemu. Apa aja itu? Yang pertama, pelaku yang termotivasi atau motivated offender. Ini jelas ada nih, orang yang butuh uang cepat karena krisis ekonomi tadi, atau sekedar serakah aja. Yang kedua, target yang sesuai atau suitable target. Nah ini dia nih, permata, tas mewah, dompet yang isinya duit lah ya, yang berarti duit ya. Nah kenapa sesuai? Ya nilainya tinggi, dia punya value. Dia gampang dipindah, inersianya rendah, dan gampang diambil. Dia visibilitas dan aksesnya mudah. Yang ketiga, ketiadaan penjaga yang mampu atau absence of capable guardians. Dan ini adalah poin utama yang Kak Erni soroti waktu wawancara. Nah, dalam semua kasus ini kan bisa dilihat tuh penjagaannya sangat minim. Nah, ketiadaan penjaga yang mampu ini yang jadi kuncinya. Dalam kriminologi, penjaga ini nggak harus polisi ya. Bisa berupa place managers atau manajer tempat seperti pemilik toko atau direktur museum yang bertanggung jawab atas keamanan lokasi tersebut. Nah, misalnya nih di Green Vault 2019. Kok bisa sih sistem kelistrikan vital tuh nggak terjaga sampai bisa dibakar? Di Louvre 2025. Kok bisa sih pelaku beraksi 4 menit dengan brutal? Di butik Louis Vuitton 2025. Kok bisa truk pick up menjebol pintu begitu aja? Bahkan di Salon Kuku 2025 itu, kok bisa sekelompok orang tuh nyerbu dan nyemprot pemadam api tanpa ada protokol lockdown? Ini kan menunjukkan bahwa guardian atau penjaga, baik itu satpam, polisi, atau sistem alarm yang canggih, itu ternyata nggak mampu, atau incapable, atau nggak ada, atau absent pada saat kejadian. Jadi kawan, kita bisa tarik benang merahnya. Ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil ya. Pertama, kalau dalam konteks beberapa perampokan yang menarget barang-barang berharga baru-baru ini, Kak Erni nggak melihat ada kesamaan MO. Walaupun ada kesamaan nekat ya, tapi cara kerjanya beda-beda. Ada yang canggih ngelumpuhin listrik di Green Vault, ada yang brutal dan super cepat di Louvre, ada yang main tabrak pakai truk di butik Louis Vuitton, dan ada yang bikin panik massal di Salon Kuku. Dan ini mengindikasikan bahwa bisa jadi mereka nggak terorganisir dalam satu komando. Kedua, apakah ini transnational organized crime? Nah yang seperti tadi kita bahas, kita nggak bisa pastikan ya. Tapi sepertinya memang ada sesuatu yang membuat kejahatan nekat ini kayaknya meningkat ya. Dan Kak Erni curiga ini ada hubungannya dengan krisis global. Ya bisa jadi ini adalah kelompok-kelompok kecil yang aji mumpung, yang terinspirasi oleh kesuksesan organisasi Pink Panther dulu. Ketiga, kenapa pelaku melakukan kejahatan ini? Nah dalam pandangan Kak Erni, teori pilihan rasional itu tepat untuk membacanya. Ya prosesnya begini kan, orang lagi susah karena krisis. Mereka lihat untungnya besar banget nih, nyuri permata, nah atau apapun ya barang berharga. Ya risikonya memang besar, bisa ketangkap. Tapi keuntungan dari barang itu, walau dilebur, itu masih dianggap lebih besar daripada resikonya. Jadi ya mereka pasang badan aja, nekat. Keempat, lalu gimana pencegahannya?
Nah, di sini teori aktivitas rutin tadi bisa jadi acuan. Ingat kan, kejahatan terjadi karena ada 3 hal yang ketemu. Pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan penjaga yang mampu. Nah, untuk mencegahnya, ya kita harus memutus rantai ini. Kita harus tingkatkan guardianship agar risikonya jadi tinggi, yang pada akhirnya membuat pelaku berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan itu. Nah, dari kesimpulan itu, KRNI coba mengajukan saran yang lebih konkret ya. Misalnya kayak gini nih, kayak di saran pertama nih untuk place managers. Yang di museum, di butik, di toko, dan ini nyambung ke teori aktivitas rutin. Yaitu jangan cuma pasang CCTV, tapi saatnya audit risiko besar-besaran. Misalnya perkuat etalasenya, target hardening. Lalu kemudian sistem kelistrikan untuk alarm tuh harus punya backup yang nggak bisa dimatiin dari satu gardu aja. Dan ini belajar dari kasus Greenwald ya. Lalu harus ada barikade fisik atau bollard di depan toko untuk mencegah brute force entry. Yang ini belajar dari kasus butik Louis Vuitton di Chicago. Dan yang selanjutnya ya latih staff atau satpam untuk skenario swarm attack atau smash and grab itu. Belajar dari kasus salon kuku dan Louvre. Nah ini namanya situational crime prevention. Kita bikin tempatnya tuh jadi nggak nyaman buat orang mau berbuat jahat gitu. Saran kedua dari sisi teori pilihan rasional. Ya kita harus bikin keuntungannya jadi kecil. Gimana caranya? Ya bikin barang curiannya jadi susah dijual. Dan ini butuh edukasi ke publik, toko emas, dan pegadaian. Harus ada kampanye besar-besaran agar mereka tuh mau menolak permata atau barang mewah tanpa sertifikat yang jelas. Kalau pasarnya susah kan keuntungannya turun. Jadinya hitungan-hitungan rasional si pelaku tuh jadi nggak masuk akal lagi. Sedangkan saran ketiga ya, ini kalau misalnya ini adalah TOC ya, terkait sifatnya yang lintas negara. Nah ini nggak bisa ditangani satu negara aja. Ya polisi antar negara kayak Interpol ya harus kerjasama. Berbagi data intelijen soal MO baru inilah gitu. Dan walaupun MO-nya beda, polanya di mana itu target barang berharganya sama. Ini bisa bantu jadinya memetakan jaringan yang fluid tadi, yang cair tadi, yang dibahas oleh UNODC tadi, dan meningkatkan biaya atau risiko tertangkapnya. Nah, gitu dulu ya dari KRNI. Gimana menurut kalian? Apakah ini murni nekat karena krisis atau kalian curiga ada otak besar di baliknya yang terima pesanan? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Dan please like and subscribe-nya. Itu akan ngebantu banget algoritma YouTube biar bahasan-bahasan KRNI itu bisa muncul di timeline kalian. Biar kita bisa terus diskusi bareng. Ya, harapan KRNI, semoga kita tetap saling menghormati pemikiran masing-masing. Kalau mau menyampaikan argumen ya yang berdasarkan data dan fakta dan terfokus pada masalah yang sedang dibicarakan. Jadi nggak keluar kemana-mana pemahamannya. Perhatikan analisisnya KRNI, apakah masuk akal atau enggak. Jika sampaikan argumen ya secara elegan, sesuai dengan data dan fakta yang valid, nyata dan kredibel. Lalu ambil kesimpulan juga tidak sembarangan dan nggak berdasarkan referensi yang nggak tahu akurat atau enggaknya. Karena tujuan utama KRNI ya adalah untuk bisa mengedukasi, bisa mengupgrade ilmu kita, dan akhirnya bangsa kita tuh nggak gampang dibikin diem dan langsung percaya aja sama mereka yang berniat memanipulasi atau mengadu domba kita dengan dalih apapun. Ya, kalau bicara tentang narsisis itu ada di mana-mana kayaknya deh kawans. Dan somehow banyak juga dari mereka yang punya kekuasaan untuk mengatur lidah kita, termasuk membayar orang yang akan mengintimidasi siapapun yang mencoba melawannya. Ya, buat KRNI itu memuakkan dan menjijikkan. Semoga kita dilindungi dari manusia-manusia semacam itu dan terus kompak ngembangin ilmu dan saling mendukung dalam analisis keilmuan. Menunjukkan bahwa kita memang bangsa yang besar karena kita lebih mementingkan kolaborasi dibanding kompetisi dan intimidasi pada sesama. Semangat akademis. See you. Love you all. Mwah.